Setelah sekian bulan kita tidak bertemu, maka pasca bulan suci Ramadan di bulan Syawal ini, DPD FKDD Kabupaten Malang menginisiasi adanya pertemuan pada siang ini. Pertemuan ini dikemas dalam bentuk acara halal bihalal yang alhamdulillah atas kedekatan dari pengurus DPD FKDD Kabupaten Malang dengan N1, ketika ada informasi acara ini, beliau N1 berkenan hadir untuk bersilaturahim dengan kita semuanya. Mudah-mudahan ini membawa berkah maslahah untuk kita semuanya ke depannya, amin. Namun sebelum acara dengan Bapak Bupati ini kita laksanakan, sebelum acara dengan Bapak Bupati ini dilaksanakan, kita pengurus FKDD ini perlu membicarakan banyak hal, karena memang kita banyak program yang harus kita laksanakan sebagai wujud dari pengabdian kita pada Madrasah Diniyah melalui FKDD. Untuk itu marilah kita dengan bacaan Fatihah, mudah-mudahan semuanya lancar. Serta segenap teman-teman pengurus PJ yang saya hormati, kepada pengurus DPAC FKDD se-Kabupaten Malang, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pertemuan kita pada siang hari ini bisa membawa manfaat maslahat untuk Madrasah Diniyah ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shaliha bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bahwa surat yang kami terima dari kontrak dari Kementerian Agama itu adalah permintaan, memang deadline yang diberikan kepada kita itu panjenengan tahu semua di grup yang bisa oleh Mas Ahmad selaku staf kontrak. Beliau menyampaikan untuk penyetoran data yang diminta oleh Kementerian Agama.
Alhamdulillah wasyukurillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah manfaat. Hadirin kiram para ahli, para ulama, para asatidz, Bapak Bupati Malang, Bapak Dr. Janji Sabu Sendem, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Bapak Dr. Saji Didi, Bapak RKPD Dki Umat STKM, PJ Sekda Kabupaten Malang yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MS, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Wakil Delegasi PBB Kontren, juga seluruh tamu undangan dari Musika, Muswida, juga Ketua DPR Komisi 1, hadirin wal hadirat, jajaran pengurus DPC Forum Komunikasi Diniyah Kamiliyah FKDT Kabupaten Malang, pengurus DPAJ FKDT se-Kabupaten Malang, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang tidak merasa hormat kami, yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah pada Allah atas karunia-Nya sehingga kita pada saat ini hadir dalam rangka halal bihalal Forum Komunikasi Diniyah Kamiliyah Kabupaten Malang, dan menjadi luar biasa karena saat ini dihadiri oleh tokoh-tokoh di Kabupaten Malang ini sebagai bagian dari usaha dan upaya kita untuk menjaga Kabupaten Malang yang kondusif. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga curahkan pada Nabi Muhammad SAW, memberanikan diri menyambut di suasana halal bihalal, menyambut Ramadan panjenengan dengan suasana khas santri ini. Oleh karenanya dengan sederhana ini tidak lupa mengajak kepada Allah, mudah-mudahan dengan seluruh hal yang kita bersama, tujuan kita bersama untuk bersinergi membangun Kabupaten Malang yang lebih baik dan lebih kondusif diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Malang, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, anggota Dewan, Ketua Komisi 1, juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan yang juga insya Allah diwakili hadir, serta teman-teman pengurus DPC serta pengurus DPAJ FKDT Kabupaten Malang yang saya hormati. Secara singkat saja, kami atas nama Ketua FKDT Forum Komunikasi Diniyah Kamiliyah Kabupaten Malang, pertama sangat menghaturkan ribuan terima kasih kepada teman-teman FKDT se-Kabupaten Malang yang saat ini hadir, kemudian khususnya pada Bapak Bupati beserta Ketua Dewan, anggota dan jajarannya yang juga berkenan hadir di luar dugaan kami. Alhamdulillah merupakan satu kebanggaan tersendiri hadir pada acara halal bihalal Forum Komunikasi Diniyah Kamiliyah yang sangat sederhana ini, karena halal bihalal yang biasa yang kita adakan setiap tahun bersama dengan warga Diniyah, guru-guru Diniyah se-Kabupaten Malang, paling tidak kita bisa hadir seperti acara di aula PG Krebet baru kemarin itu hampir 1000 guru madrasah Diniyah. Karena situasi pandemi seperti ini, maka kami tetap melaksanakan kegiatan rutinitas kita selaku pelaku daripada organisasi FKDT.
kami hanya mengundang 1 ketua kecamatan. Yang kecamatan 1 kita undang. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Ini yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan semua bahwa yang hadir di sini adalah ketua-ketua FKDT tingkat kecamatan. Itu yang pertama. Saya perkenalkan kepada para pemangku kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Malang, juga Pak Dandim, Pak Kapolres, bahwa Madrasah Diniyah sudah berdiri sejak tahun 2010. Itu sudah ada organisasi ini, dan alhamdulillah organisasi kami juga terdaftar sampai ke Kemenkumham, artinya dari daerah JPW sampai ke DPP, Forum Komunikasi Diniyah Tamiliyah. Alhamdulillah sampai saat ini kami selalu bersinergi dengan Kementerian Agama, juga Kementerian Pendidikan, dan juga pemerintahan daerah. Alhamdulillah kami bisa melaksanakan tugas pokok daripada program-program Madrasah Diniyah di Kabupaten Malang. Salah satu agenda kami pada hari ini, halal bihalal ini adalah memang sengaja kita mengemasnya dalam bentuk halal bihalal untuk menyongsong situasi pandemi COVID-19 ini terkait dengan sistem pembelajaran di Madrasah Diniyah. Mohon izin Bapak Kepala Kemenag juga Bapak Bupati bahwa Madrasah Diniyah itu tidak sama dengan pendidikan formal dalam artian tahun pelajarannya. Tahun pelajaran Madrasah Diniyah sama dengan pondok pesantren. Artinya pasca hari raya itu tanggal 15 sebetulnya sudah mulai kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah. Oleh karenanya perlu kami selaku ketua organisasi untuk mengajak teman-teman berbicara bagaimana pelaksanaan KBM itu dengan tatanan new normal atau protokol kesehatan. Itu harapan kami seperti itu. Barangkali nanti banyak hal akan kita terima dari Bapak Bupati, pemerintah atau Kementerian Agama terkait dengan progres daripada proses KBM ke depannya. Itu yang pertama. Sebagai bentuk wujud kepedulian kita warga Diniyah terhadap mengamankan Kabupaten Malang ini untuk memutus penyebaran COVID-19. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan kepada para panjenengan semua. Kemudian satu hal perlu kami sampaikan juga, mohon maaf Bapak Bupati, biar paling tidak teman-teman FKDT, Kepala Ketua FKDT Madrasah Diniyah se-Kabupaten Malang ini juga kenal dengan Bapak Bupati, saya pikir sudah tahu semua. Namun mungkin barangkali kami sedikit untuk menyampaikan kepada panjenengan teman-teman FKDT Kecamatan khususnya, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah sangat membantu. Saya sendiri juga sempat utak-atik Pak Sanusi gitu. Mohon maaf Bapak Bupati kalau saya kurang terhormat dalam penyampaian, karena saya mengenalkan panjenengan di hadapan teman-teman FKDT. Jadi kalimat bahasa Bapak pertama saya langsung sikat Pak Sanusi. Sanusi itu saya ambil kepanjangannya gitu. Jadi beliau itu adalah Sanusi, S-nya itu santri. Saya yakin beliau adalah seorang santri karena bilang sejarah jejak pendidikan beliau dari pesantren, sehingga S-nya itu saya sikat santri. Kemudian A beliaunya itu amanah, insya Allah seperti itu. Mohon maaf Bapak Sanusi karena kami mengeja arti daripada nama panjenengan. Kemudian yang ketiga, nasionalis. Mohon maaf, beliau sangat nasionalis sekarang ini. Mohon maaf nih. Kasih tepuk tangan sedikit. Paling tidak panjenengan biar tahu bahwa beliau ini adalah sosok pemimpin Kabupaten Malang yang sangat peduli dengan kita semuanya. Jadi sangat nasionalis. Kemudian yang kedua, yang keempat U ini saya pikir ukhuwah. Ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basariyah atau insaniyah. Bisa dikatakan seperti beliau ini ada semua pada beliau gitu. Insya Allah seperti itu, sangat mampu mengayomi semuanya. Ya. Kemudian yang kelima, S-nya itu adalah beliau santun. Jadi S-A-N-U-S, santun beliau. Sangat tawadhu, sangat punya akhlak karena beliau santri gitu. Yang terakhir, I-nya itu inovatif. Ya. Kan inovatif. Kenapa? Karena beliau memberi di musim seperti ini mencanangkan beberapa hal
kampung tangguh, pesantren tangguh. Nah, harapan saya nanti ke depan juga ada masjid tangguh. Gitu, harapan saya begitu. Jadi ini termotivasi kami untuk menciptakan singkatan daripada beliau, gitu. Jadi inovatifnya itu sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami insya Allah ke depan semakin akan bersinergi dengan pemerintah untuk mengamankan, untuk menciptakan kader-kader yang mempunyai karakter anak bangsa. Gitu, insya Allah seperti itu. Mohon maaf, okay. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Bapak Bupati, Bapak Ketua Dewan, Bapak Dandim, Pak Kapolres, atas kesederhanaan dan opoanani bahasa yang saya keluarkan, karena memang warga ini. Terima kasih luar biasa sambutan Ketua MKDT sekaligus Saiful Mahad. Mudah-mudahan selalu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para satid, wabil khusus Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR, Dandim dan Kapolres, sekaligus yang hadir di kesempatan ini, mari kita ikuti kantor sirih dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Dalam hal ini dihadiri dan dibantu oleh Kasih PD Pontren Kabupaten Malang, Bapak Dr. Agus Haji Rosidi. Silakan. Assalamualaikum di Kabupaten Malang. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan, Bapak Sekda, Bapak Dandim dan Bapak Kapolres, serta anggota juga dari Kabupaten Malang, Bapak Kepala Dinas, Pendidikan yang saya hormati, serta saudara-saudara Ketua MKDT sekaligus dari saya sampaikan kepada kita semuanya permohonan maaf Bapak Kepala Dinas, karena hari ini ada kegiatan di Surabaya tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau menghadiri acara yang tersebut. Kemudian belum Pak, insya Allah Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan kepada Bapak Bupati. Yang pertama, kami menyampaikan data walaupun itu masih data yang perlu diperdebatkan oleh kita semua. Yang pertama, saya melaporkan kepada Bapak Bupati bahwa jumlah lembaga pendidikan pesantren di Kabupaten Malang ini mulai terdaftar sekitar tahun 90-an itu ada 677 lembaga pondok pesantren. Sungguh pun demikian Bapak Bupati, saya kira Bapak Bupati memahami betul lembaga pondok pesantren itu. Ternyata setelah kami berulang-ulang minta update data Bapak Bupati, ternyata yang terupdate sekarang Pak, Bapak-bapak, hanya 130-an Pak lembaga yang terupdate. Sehingga ketika kami dimintai data yang valid, ya data awal itulah kami sampaikan, seperti jumlah santri. Jumlah santri itu sekitar 48.200 sekian. Itu data awal. Terupdate inilah yang mempunyai piagam-piagam inilah yang tentu kami bisa menyampaikan sumbangan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Bapak Bupati. Nah, yang terakhir Bapak, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah berkenan dan bersedia telah melakukan penyemprotan yang sudah kami kawal mulai seminggu yang lalu Pak. Dimulai dari Pondok Adipani kami kawal betul, dan hari berikutnya secara merata disemprot Pak. Sudah ada laporannya, kami nanti mungkin akan melaporkan secara khusus kepada Pak Bupati. Kemudian Pak Bupati, oleh karena banyaknya lembaga yang masih belum terupdate walaupun ada kegiatan selalu mengikuti, mohon Pak Bupati ini sumbangan pemikiran Bupati bagaimana tersentuhnya mereka ini nanti, sehingga apakah sentuhan berupa bantuan apa Bapak kira-kira, yang apalagi saat ini kita bersama-sama berada pada
pandemi COVID-19. Inilah yang sering menyulitkan kita, yang sering membuat was-was kita, utamanya para santri yang sebentar lagi akan kembali ke pondoknya masing-masing. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang telah menyampaikan profil pendidikan non formal yang di Kabupaten Malang, mulai dari pesantren, kemudian madrasah dunia dan taman pendidikan Al-Quran yang ternyata menurut data menjadi data yang luar biasa di Kabupaten Malang. Dan ini kalau disentuh dengan kebijakan Bupati, saya akan menjadi sebuah daerah yang menjadi kawasan hijau di Kabupaten Malang ini. Para bapak hadirin yang saya hormati, berikut kita ikuti sambutan sekaligus pengarahan dalam rangka halal bihalal oleh Bapak Bupati. Namun sebelum dilangsungkan sambutan pengarahan dalam rangka halal bihalal FKBT Forum Komunikasi Dunia Familia dengan pejabat di Kabupaten Malang, ada kenang-kenangan dari pemerintah Kabupaten Malang dan Bupati. Oleh karena itu mohon kepada Ketua FKBT mewakili seluruh yang hadir untuk menerima kenang-kenangan dari Bapak Bupati. Pada Bapak Bupati kami persilakan dan Gus Nasrul. Bapak kasih mendampingi Gus Nasrul. Katanya agak takut nih. Didokumentasikan pelan-pelan ya. Sudah disampaikan dan diucapkan terima kasih. Waktu sepenuhnya kami serahkan pada Bapak Bupati dalam rangka sambutan dan pengarahan hal bihalal Forum Komunikasi Dunia Kami di Kabupaten Malang dan pejabat pemerintah Kabupaten Malang yang hadir dalam kesempatan ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Al-mukarraman, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pada pesantren yang kita muliakan, yang saya hormati Pak Dandim Perpopimda Kabupaten Malang, Pak Dandim, Bapak Badkol Haji Ibrahim Muzawad. Ya, ini haji terakhir di Indonesia. Sekarang tidak boleh berangkat sekolah ini. Juga Bapak AKBP Haji Hendri Gunar, Kapolres Malang, Bapak Haji Didi Gatot Subroto, Bapak Haji Didi Wahyu Hidayat PJ Sekda, dan juga Pak Dadang, Pak Kapolsek, Pak Camat, Ketua BKDT Kabupaten Malang, Ustaz Buta, juga dari Kemenag Kabupaten Malang, mewakili Bapak Mustahil ya, yang sekarang masih isolasi korban COVID di klaster Sukolilo. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, sampaikan terima kasih kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam suasana COVID, tetap bisa halal bihalal, dan saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin sebagai bupati dan para pribadi. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Berkomentar semuanya minta maaf jika ada yang tidak berkenan. Salawat dan salam mudah-mudahan diaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita ke jalan yang benar. Para kiai, para masyayikh, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ketua Dewan, kita bangsa Indonesia dan dunia sekarang dihadapkan pada cobaan kehidupan, yaitu yang namanya COVID-19 atau virus disease corona yang mewabah di seluruh Indonesia, termasuk Indonesia dan termasuk Kabupaten Malang. Perkembangannya sangat pesat ya.
di Kabupaten Malang cukup besar sekarang ini, di Jawa Timur sehingga jadi zona hitam. Indonesia sudah sekian ribu yang terkena, yang meninggal sudah banyak. Di Malang contohnya Pak Menak kena juga. Jadi COVID itu tidak pilih-pilih, ya, tidak pilih-pilih. Tapi mudah-mudahan Kiai tidak kena ini, belum ada yang kena. Tapi Kemenaknya sudah kena, sudah positif dan isolasi. Yang belum terkena ini TNI dan Polri. Karena COVID ini setelah saya amati, yang bisa menyelamatkan hanya diri kita sendiri dengan selalu healing dan waspada. Itu katanya Monggo Warsito. Healing lan waspada. Healing dan COVID itu setiap saat akan menyerang kita, waspada. Itu kita harus menjaga diri jangan sampai terkena. Dengan apa? Protokol kesehatan sudah menyatakan dengan selalu pakai masker. Masker ini bukan main-main, ini memang betul perlindungan yang utama untuk menolak COVID, karena COVID itu secara medis hanya bisa menyalurkan melalui droplet. Droplet itu semburan air liur yang diproduksi oleh orang yang positif melalui air liurnya bersin atau meludah. Itu nyemprot. Semprotannya itu bawa COVID, nempel. Kalau tidak pakai masker itu terhirup, itu langsung masuk dan bersarang pada inangnya itu di tenggorokan. Nah, kalau sudah masuk ke tenggorokan, orang itu kalau di swab itu pasti positif. Swabnya itu diambil air liurnya yang di tenggorokan. Kalau sakit, kalau rapid test itu hanya untuk deteksi awal. Deteksi awal untuk melihat kekebalan tubuh, maka yang diambil darahnya. Dan COVID itu tidak masuk ke darah, hanya masuk di tenggorokan. Maka air liur yang itu kalau swab itu yang diambil lalu dilihat, dianalisa, kalau memang ada itu namanya positif. Kalau tidak ada negatif, tidak ada virusnya. Kalau rapid itu indikatornya itu reaktif atau non reaktif. Yang reaktif itu bahwa di dalam tubuh ini ada infeksi, baik yang oleh COVID maupun infeksi influenza dan yang lainnya. Jadi rapid itu tidak mutlak kena COVID. Makanya sebenarnya tidak terlalu efektif untuk melihat COVID itu dengan rapid. Makanya setelah rapid reaktif baru di swab. COVID reaktif rapid reaktif belum tentu nanti di swab itu positif, dan juga di rapid negatif belum tentu nanti itu juga akan negatif. Jadi masih hanya untuk deteksi aja. Makanya ketika para kiai yang diskusi di pendopo minta semua datang untuk di rapid, padahal harga rapidnya itu antara 200 sampai 250 ribu, dan 48 ribu kali 250, 10 miliar tak cukup. Nanti yang kita lakukan ketika santri kembali deteksi awal melalui termogan. Termogan itu detektif awal. Bila suhunya di atas 37,3 derajat, maka diadakan observasi. Dilihat observasinya apa? Pertama dengan rapid. Rapid itu dilihat ada reaktif. Nah, kalau reaktif maka dilanjutkan dengan swab. Swab itu harus ke lab ke Surabaya. Keluarnya biasanya paling cepat seminggu sampai 14 hari. Ketahui orang itu atau negatif. Nah, ketika dalam ini nanti kalau santri yang kedapatan seperti itu harus diisolasi, maka saya berharap nanti di setiap pondok punya kamar isolasi itu. Ini tidak boleh berhubungan. Kenapa? Khawatir anak yang reaktif tadi betulan punya ketularan
dia membawa atau memang sudah terinfeksi virus corona itu. Kalau terinfeksi ketika berinteraksi dengan temannya, itu temannya kena semua. Contohnya Temboro, semua satu pondok kena semua, termasuk di Raja itu santri Temboro kena. Lalu kena, ya tinggal menunggu, ya selamat atau tak selamat. Kalau kena COVID itu hanya dua. Nah, imunnya kuat seperti Pak Kemenak Kabupaten Malang selamat. Tapi Kemenak Kediri, Kemenak Blitar ya 4 ya besar dari itu. Makanya COVID itu bukan main-main, sehingga nanti saya mohon para kiai untuk membantu agar kita Allah yang merujuk nanti dengan ihsan. Sebenarnya Allah itu merintahkan untuk keadilan dan yang berurusan wa ita idil kurban. Tadi amanah kita ada kurban ini amanah, menyampaikan kepada yang berhak. Dari itu namanya wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah dari kejelekan dan munkar. Nah, COVID ini termasuk menurut saya itu barang jelek karena mencelakakan orang. Maka menghindar dari COVID, insya Allah para kiai berpahala. Nantang COVID, insya Allah tujuh. Ya, karena nantang kemungkaran, perbuatan yang jelek atau kegiatan yang mengarah terhadap kecelakaan manusia. Karena COVID ini bahayanya di samping mengenai dirinya sendiri, akan mengena pada orang lain, minimal orang terdekat. Umumnya di Malang, ya sejarahnya di Sengkaling itu bapaknya bermain atau seminar di Jogja, pulang dia menjadi pembawa virus. Istrinya sakit di rumah sakit RSA, nyambangi ke sana. 2 hari kemudian istrinya meninggal. Dua-duanya diswab, istrinya sama bapaknya. Seminggu kemudian itu keluar swabnya, dua-duanya positif. Padahal istrinya sudah dikubur, sudah meninggal. Lah kita tidak tahu apa-apa, karena itu sejarah pertama adanya COVID di Kabupaten Malang itu dari Sengkaling, ya, di Poliagung. Ya. Ini yang jadi korban Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kapolsek dimarahi orang di Poliagung, rakyat yang tahlilan, yang selamatan itu katanya kita pemerintah kabupaten mau membunuh rakyatnya karena tidak diberitahu. Lah diberitahu gimana? Orang saya sendiri, Pak Dardi, Pak Kapolsek nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu dia berobat ke RSA, Saiful Anwar, pulang, ya dipulangkan oleh Saiful Anwar, tidak ada keterangan ini kena corona atau enggak, ya di makam biasa. Baru setelah 3 hari pemakaman, ramai beredar bahwa bapak dan ibunya yang meninggal ini kena COVID. Ini pertama COVID, pertama kali 1 di Kabupaten Malang, 2 ibunya, baru di swab berikutnya anaknya kena, 2 ibunya kena. Jadi 1 orang itu menjalar ke 5 orang, yang meninggal hanya istrinya, yang 4 selamat karena ibunya memang sudah sakit. Yang lain sama di Bulawan ya, 1 dari Sukolilo pulang, istrinya kena, anaknya kena, pembantunya kena, 1 jadi 5. Nah ini bahayanya COVID itu bukan main-main. Tapi yang biasanya tidak tertolong, ini mudah-mudahan kita tidak kena. Orang yang memang punya penyakit, yang paling menurut keterangan dokter, punya hipertensi, punya diabetes, punya penyakit jantung, punya penyakit ginjal atau penyakit yang lainnya, sesak, itu pasti imunnya menurun sehingga COVID-nya ini bisa berkembang. Dan COVID ini bersarangnya menurut ilmu kedokteran, yakni ilmu ya, sudah
yakini secara medis kebenarannya itu menyebabkan mukosa, yang maksudnya ria, ya, kerak. Tapi itu mengental, tidak bisa keluar sehingga menutupi pernapasan, dan pernapasan ini ketutup, oksigen tidak bisa masuk, yang menyebabkan orang itu meninggal. Ini cara kerjanya COVID ini bisa membunuh manusia. Untungnya tidak ada pasal. Ada pasalnya kayak rokok, ya. Rokok menyebabkan orang mati bisa ditutup, maka orang yang menyebabkan mati karena COVID yang menggunakan bisa pidana. Tidak tahu Pak Kapolres ini belakang ada nanti itu pasal orang yang menularkan COVID ini bisa kena pidana. Sehingga nanti yang COVID ini tidak main-main, karena masih banyak orang yang kena COVID kemarin dari Lumajang masih keluyuran, silaturahmi, berdapet, ke Gondang Legi, itu yang ada yang di Gondang Legi, yang saudaranya di Kauman itu didampiri karena anaknya dari Kauman, ibunya dari Kauman Gondang Legi. Ya, saya di depan Pak. Ya, di belakang rumah saya. Gitu. Tapi saya ada di Malang. Tidak pernah ke Gondang Legi. Ada di Kota Terus. Ya. Tetangganya, tetangganya Pak Didi ini sudah banyak. Ya. Seorang filosof ya, Indonesia itu Robo Warsito. Kalau tidak salah nama Wonocoroko ya. Itu memberi kejangan paspordo, wongkan hijau itu wongkan paspordo dan ya, healing dan paspordo. Itu nanti konsepnya COVID itu kita selalu ingat dan waspada. Ingat bahwa COVID itu setiap saat menyerang kita. Waspada, kita jangan sampai keserang. Ya harus pakai masker dan sanitizer, jaga jarak ini ya. Dan tidak bepergian ke tempat Surabaya, tapi ya jaga jarak sepanjang waktu pakai masker dan naik pesawat, bawa mobil sendiri ke Jakarta. Dan dipanggil oleh diundang oleh Menteri Sosial sehubungan bantuan BST di Malang ini carut marut yang kemarin hampir tidak dapat. Lain Wakil Gubernur udah marah-marah karena kemarin kita dapat 50.000 itu setara dengan bantuan 18 miliar, karena 50.000 kali 600 kali 6 sudah di total 14 miliar. Nah, data akan masuk hilang. Dan kemarin ditambah lagi setelah saya ke sana jadi 50.000 lagi, sehingga hari ini bantuan DST untuk masyarakat Kabupaten Malang yang tidak mampu itu 100.000 kakak. Berharap nanti Bulawan dapat semua. Ada kepala desa yang tidak dapat. Ya. Nah sekarang dapat segera kemudian semua dapat, harus dapat. Ada yang nggak dapat. Kurang lebih rata-ratanya sekarang 250. Tapi yang sudah terlanjur 400 ya nggak apa-apa diteruskan. Karena kemarin tidak merata, ono sing desa yang nggak kebagian, itu saya tidak suka. Inginnya pemerataan. Mendekati adil, tapi adil itu bukan mesti rata. Adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau usulnya malam dulu buat bersyukur di mana. Jadi meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya itu adil. Nah, contohnya saya waktu ngaji itu adil itu porsinya makannya bayi dengan Pak Camat beda. Kalau Pak Camat sepiring penuh masih keras, tapi kalau bayi kecil lembut. Nah ini kalau adil pemerataan disamakan, makannya bayi kasih makannya Pak Camat ada, dan makannya bayi dikasih Pak Camat lemes kapur. Itu namanya adil itu disesuai dengan kebutuhan. Tapi di sisi lain kadang-kadang masyarakat memaknai adil ini pemerataan. Pemerataan kalau levelnya sama bumi, beda-bedakan itu zalim. Ya, baliknya adil itu zalim. Nah ini
COVID itu seperti itu cara pengelolaannya. Nanti saya mohon para pengasuh pondok pesantren yang tergabung dalam EKDT itu untuk mengedukasi santrinya dan mengawasi santrinya dan mengobati atau mendeteksi santrinya manakala ada gejala yang mengarah pada COVID-19. Segera koordinasi dengan puskesmas. Tapi nanti Dinas Kesehatan Pak Sekda sudah saya perintahkan nanti untuk ngawal yang datang ini untuk dicek. Nah ini melatih kesabaran kita. Kita harus sabar, memang faktanya demikian. Kita mementingkan untuk kepentingan pendidikan, tapi mengabaikan kesehatan. Ini juga harus jadi pikiran kita bersama. Kita memaksakan murid atau santri kita harus kembali ke pondok dan berkumpul di pondok sementara keamanan kesehatan dan jamin. Kira-kira kiai bagaimana kalau terjadi kena kayak Temboro itu bagaimana nanti satu pondok kena semua, ya alhamdulillah itu terjadi di mana, bagaimana ribetnya pondok kena keracunan 10 orang aja ribet di sana. Ya ambulannya, dokter saya cuma 47 orang di rumah sakit, pasti tidak mampu nanti kalau sampai nangani ratusan bahkan ribuan santri yang kena. Ini alhamdulillah tidak akan mampu. Saya Pak dan Pak Kapolres hanya bisa melihat kalau itu terjadi. Maka ini harus jadi pemikiran kita bersama. Dan nanti ya karena sudah ada di medsos itu para pengasuh pondok pesantren minta jaminan pemerintah untuk menjamin agar kesehatan di pondok tidak kena COVID. Nah, saya dalam hati, saya dari medsos dalam hati ya gimana? Ini namanya minta boleh saja, tapi saya berpikir ini siapa yang bisa jamin santri atau masyarakat tidak kena COVID? Saya Pak Dandim yang sebagai pemerintahan ini juga tidak bisa jamin dirinya sendiri. Ya, saya bisa kena, Pak Dandim bisa kena, Pak Kapolres bisa kena, tapi jangan sampai kena. Susah nanti kalau kena itu. Ya. Pak Anda juga bisa kena kalau tidak hati-hati tadi, ikhtiar tidak. Pak Didi ini sudah hampir-hampir. Tetangganya sudah kena semua ini. Di Sumsel. Nah, zona merah. Nah ini yang harus kita waspadai. Ya. Jadi COVID itu hanya bisa diselamatkan oleh dirinya sendiri, nggak bisa bergantung kepada bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, nggak bisa. Saya hanya memberi dengan Pak Dandim kemana-mana, memberi protokol kesehatan ini, masuk pasar, ngecek pasar, ngecek itu kita batasi semua sekarang. Bukan yang pasar dibiarkan, yang lain tidak. Nah kalau kemarin penekanannya di tempat ibadah, sebenarnya saya sampai ini harus terima kasih kalau Pak Kapolres, Pak Dandim itu sebenarnya iman. Ojo sampai klaster masjid atau klaster tempat ibadah menjadi klaster COVID. Nanti akhirnya bisa disamakan masjid dan pasar podo jadi tempat penyaluran COVID. Makanya itu yang kita utamakan. Kebanyakan di Bali pasar kok dibiarkan, kok masjid ibadah orang dilarang. Nah ini kadang-kadang, tapi kalau saya vulgar begini, Pak Dandim vulgar begitu, itu nanti oleh orang di luar kita dianggap kita diskriminasi, kok ada keistimewaan, kok masjid terus diawasi. Sebenarnya menjadi, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada penularan dari klaster masjid. Ya, Pak Kapolres ini beneran itu jaga bener, jangan sampai ini terjadi. Nah, sekarang pondok yang harus diselamatkan, walaupun sudah ada contohnya di Madiun ya, nah, di Malang jangan sampai terjadi. Magetan ya, pondok Temboro. Jadi di Malang, ayo ya, saya mengajak semua KDT Kemenang Dewi itu naik. Beneran itu positif Pak Anies Baswedan. Positif beneran, tapi karena dia orang mengerti, alim dan paham, sehingga dikeluarkan. Sekali lagi saya mohon bantuan
dari seluruh pengasuh pesantren dan yang tergabung di FPT, karena saya yakin tidak semua pengasuh pondok pesantren hadir di sini, juga yang di pendopo tidak semuanya. Ke yang lain mohon untuk disosialisasikan, terutama di Kemenang. Walaupun secara kelembagaan saya sampaikan bahwa kegiatan keagamaan maupun pendidikan keagamaan di bawah Kemenang. Kalau saya yang di bawah Dinas, menterinya Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan. Kalau yang di Kemenang ini menterinya Menteri Agama. Jadi nanti saya minta bantuannya supaya nanti COVID ini betul-betul tidak menjalar ke pondok pesantren, utamanya di Malang Selatan yang memang masih daerah hijau, tapi sekarang sudah kecuil, ada di Donomulyo kena, Tumpang sudah kena lagi, yang kemarin 1, yang kemarin hanya 33, Lawang, Singosari dan Karangkolosong, sekarang ini ngembang lagi ke 5 kecamatan. Tumpang daerahnya Gus Masud. Jadi kalau menjalar lagi ini ya nanti bisa kena semua. Jadi nanti peredaran ini tempat untuk melawan jangan berkembang lagi. Sudah kena sekarang sudah negatif, itu harus dipertahankan. Ya hanya kita yang bisa berpikir untuk bisa menyelamatkan, tapi masyarakat kadang-kadang yang tidak paham dipikir sama opo-opo, baru harus kena, itu baru rame, baru geger, baru nyalakan sana sini. Itu umumnya orang masyarakat Kabupaten Malang itu lekat kena tak percaya, baru harus kena percaya benar yang COVID itu untuk kaget toh kok dibeteni, jadi gitu itu lapo tiba-tiba kaget toh. Makanya nanti fakta memang semua sudah ada, dan COVID itu sampai sekarang belum ada yang melihat secara wujud hakikinya, belum ada. Yang di TV itu visualisasinya, karena sangat kecil sekali yang tidak bisa terdeteksi oleh mikroskop yang ada itu. Hanya dari komputer itu ada ilustrasi semacam itu. Katanya profesor doktor dan para ahli kesehatan. Jadi kalau yang COVID-nya itu wujud hakiki wujudnya kayak apa, dan tidak ada yang bisa menentukan. Kecil sekali, sehingga tidak bisa dilihat. Karena molekul yang menurut ahli kesehatan itu molekul dari oleh panas yang lebih dari 27 derajat dan larut di lantai. Kalau gugur di tanah itu langsung larut, tidak berkembang. Tapi kalau nempel di tangan ini yang berkembang. Nempel di benda ini sekitar 6 jam itu bisa bertahan. Dan COVID ini tidak bisa terbang sendiri kecuali ada yang menghantar, karena bukan benda hidup yang dia jadi besar. Nah, keluarnya melalui droplet, nyalurnya lewat tangan masuk ke tenggorokan. Itu sasarannya COVID. Maka ini yang harus dipahami bersama. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan mohon bantuan semua KDT pondok pesantren bisa bersama-sama menjadi pondok pesantren tangguh. Pondok pesantren tangguh adalah pondok pesantren yang tidak tertular, tidak kena COVID. Itu tangguh beneran. Tapi kalau sudah kena COVID berarti nggak tangguh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Bapak Bupati atas pengarahan dan sananya. Begitu telah Bupati sehingga dari santri bisa memulai masalah kesehatan yang begitu luar biasa. Para Bapak hadirin sekalian, mengakhiri majelis dalam rangka mempersingkat waktu, dan mohon pada Bapak Haji Hasan dari FKDT Daud untuk berkenan membuka majelis dalam kesempatan ini. Dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawajat dunya wal akhirah illa qadayta. وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى خير قريبنا ويشهد بأننا إنك على كل شيء قدير. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والأمراض والفتن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وتؤمنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مشارق الدنيا والدين. ربنا تقبل محمد وعلى وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya sudut doa maka berkesudahan acara halal di halal forum